Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi. Kita lanjutkan di pertemuan yang ketujuh ini. Kita akan membahas tentang lanjutannya praktek yang kemarin ya. Karena kemarin kita masih praktek pada sedikit kasus. Nah, di sini kita praktekkan pada kasus image yang sesungguhnya. Nanti kita gunakan noise pada image. Kemudian kita coba bersihkan noise tersebut dengan beberapa teknik filtering dengan menggunakan convolution. Jadi filtering itu juga merupakan salah satu aplikasi dari penerapan convolution. Di sini kita lanjutkan, kita bahas tentang lanjutan filtering. Ini tadi sudah saya run all semuanya, sehingga saya tinggal menggunakan beberapa library yang ada di atas yang sudah kita gunakan kemarin. Jadi saya tinggal melanjutkan saja. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana kita membuat sebuah image dengan menggunakan function dari NumPy dengan function zeros. Jadi di sini zeros di sini kalau teman-teman pengen melihat apa sih isinya di zeros itu, nanti teman-teman bisa klik kontrol fungsinya di sini np ya. Kita running dulu ya. Ini tidak. Oke. Kita membuat sebuah image, kemudian kita sudah gunakan teknik konvolusi. Kemudian efeknya apa sih pada sebuah image? Jadi kalau gambar di sini saya taruh di bawah ini. Nah, ini hasil image hasil random kita kemarin juga menggunakan function random. Di sini kita menggunakan dalam library random kita gunakan sebuah function choice. Nah, di sini dimana kita buat sebuah random cuman berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita taruh di sini. Jadi randomnya tidak random banget gitu ya. Artinya sudah kita batasi nilai-nilai berapa saja sih yang muncul. Ini ukuran image-nya. Di sini kita bisa perbesar, misalkan kita pengen 40 kali 40. Nah, juga bisa. Image-nya juga jadi besar. Cuman kalau image-nya besar tidak ditampilkan ya. Tapi kalau kita bisa menampilkan dengan menggunakan function io and show. Jadi ditampilkan dalam bentuk berupa image gambar ya. Nah, kemudian io show. Nah, ini tampilan gambarnya ukuran 40 kali 40 berupa gambar random ya. Citra random. Cuman untuk lebih detail nanti saya tidak menggunakan ukuran citra sebesar ini. Jadi kita pisahkan dulu aja. Kita buat sebuah array baru lagi di pertemuan yang ketujuh di sini. Kita gunakan misalkan sebuah gambar lagi GMP misalkan. Kita panggil function zeros lagi supaya nanti terlihat bagaimana sih efek filteringnya gitu ya. Bagaimana efek filteringnya? Kita kasih ukuran misalkan 200 kali 200 ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, nah tidak ditampilkan semuanya. Cuman saya rubah dulu di sini, saya akses
pada bagian mulai koordinat 60 sampai 80 di row nya saya rubah menjadi nilai tertentu ya. Kemudian koordinat misalkan 70, ini saya perbesar sedikit sampai 150 misalkan. Sini 7, sini 90 sampai aja 180 misalkan. Di sini pada koordinat ini akan saya rubah menjadi, jadi artinya di sini ya artinya mulai dari misalkan di sini ada pikselnya di sini gitu misalkan ya. Misalkan ini 10 sampai 6 sampai 15, berarti 6 sampai 15 di sini ya bagian row-nya, yang row. Nah, 6 sampai 15, kemudian sini 6 sampai 15. 6 sini sampai 15. Kemudian 9 sampai 18 misalkan. 9 sampai 18 di sini. Nah, pada perpotongannya di sini akan dirubah nilai tertentu. Misalkan di sini saya rubah menjadi putih karena nilainya black and white. Saya isikan dengan tadi zeros, kita isikan dengan 0. Kemudian ini saya rubah menjadi 1 ya. Sehingga kalau kita lihat hasilnya tetap sebenarnya berubah, cuman karena yang ditampilkan hanya area pinggirnya, tidak dimunculkan. Kalau misalkan di sini saya geser pada bagian 1 misalnya 1 sampai 50 ya, ini akan berubah. Ini karena pada biasanya nah kelihatan di sini. Nah, pada arenya di sini 1 sampai 50, 1 kolomnya yang tadi kan karena kolom yang ada di sini ya. 1 sampai 180 akan dirubah karena titik-titik jadi nggak kelihatan ya. Kalau di sini 0 indeksnya, kalau di sini seperti 1. Ingat ini rows, di sini kolom, baris, kolom. Ini baris 1, kolom 2. Kalau misalkan di sini kolomnya saya ganti 2. Nah, di sini kolom kedua jadi 0 1 2. 2 berarti kalau indeksnya kan dimulai dari 0 ya. 0 1 2. Ya. Tapi kita ingin menampilkannya dalam bentuk gambar, dalam bentuk image ya. Kita coba sekarang kita gunakan IO tadi, I'm so. Nah, di sini siap gambar, kemudian IO so. Nah, gambarnya mulai 1 di sini 1 sampai 50 ya. Rows baris dan kolomnya 2 sampai di sini 180 ya, ini 180. Nah, misalkan kita tengahkan sedikit, tadi kita kembalikan ke nilai tadi 60 sampai 150, kemudian di sini kita buat aja 90 sampai 180. Oke. Nah, sebelah sini. Oke, kalau misalkan di sini kita kenakan proses yang kemarin, bagaimana sih sebenarnya efeknya? Nah, kemarin kan kita gunakan proses yang namanya proses konvolusi ya. Nah, misalkan di sini konvolusi. Kita copy dulu aja biar cepat ya. Nah, yang kemarin kita coba efeknya gimana sebenarnya ya. Misalkan ini array-nya
Nah, konvolusi ingat kemarin kalau kita gunakan ini berarti kita bagi dengan 16. 16 di sini adalah jumlah semuanya di sini. 1 tambah 2 tambah 1 berarti di sini 4. Di sini 2 tambah 2 4 8, 12, di sini 4 16. Makanya di sini saya bagi dengan 16 ya. Ini model untuk mengatasi permasalahan di problem at border, kita gunakan mode reflect. Kalau teman-teman pengen melihat detail, kita bisa tekan di sini ya, tekan di keyboard button control, kemudian klik di sini. Nah, akan dimunculkan di sini. Sebenarnya konvolusi itu parameternya apa saja sih? Walaupun kalau teman-teman sort di sini juga langsung bisa muncul ya. Kalau tidak kita munculkan di sini, tapi untuk lebih munculkan lebih detail kita bisa lihat di sini. Nah, jadi function convolve itu parameternya apa saja? Ini pattern input di sini, weak di sini adalah kernelnya atau matrix filternya dan yang lainnya. Nah, modenya di sini macam-macam. Di sini yang kita gunakan reflect. Apa saja yang bisa kita gunakan? Nah, di sini kita bisa lihat macam-macam apa saja sih parameter yang kita bisa masukkan, kita bisa lihat di sini ya. Apa itu weak, apa keval, walaupun dengan bahasa Inggris ya. Teman-teman kalau tidak paham bisa menggunakan translate ya, Google Translate. Nah, kalau tadi mode, nah di sini macamnya mode itu macam-macam. Ada nearest, ada reflect, nah, di sini konstan, nah, macam-macam yang bisa kita gunakan. Nah, ini penjelasan contoh lebih detailnya di sini. Setiap function bisa kita lakukan seperti itu, tekan kontrol kemudian pilih pada fungsinya, nanti akan dimunculkan di sini parameter apa saja yang bisa kita setting di situ. Nah, di sini kita gunakan tetap reflect, kemudian konvolusi kita lakukan, kita gunakan yang low pass filter aja dulu, satu semuanya di sini. Kemudian di sini saya ganti dengan F, misalkan filter gitu ya, filteringnya, matrix filternya di sini saya ganti dengan F. Kemudian gambar yang ingin saya konvolusi di sini GMB, di sini tadi yang ini ya, citra ini GMB. Kemudian modenya reflect, ini ceval tetap 0 aja dulu. Kemudian dibagi dengan, karena di sini jumlahnya 3 berarti 9 ya, 9 kita bagi dengan 9. Nah, kita coba lihat hasilnya. Misalkan di sini gambarnya kita kasih nama dengan GMB convolve, ini GMBC. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa kira-kira. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, sudah ada sedikit kabur gitu ya. Nah, sedikit kabur di sini. Nah, di sampingnya di sini ya, agak biru ya. Nah, ini contoh efeknya. Jadi efek dari filtering dengan menggunakan masking itu membuat citra jadi blur. Ketika citranya blur, maka di situ noise yang kecil-kecil akan jadi samar juga gitu ya. Sehingga teknik ini bisa digunakan untuk sebagai tahap awal sebelum kita melakukan misalkan edge detection, karena ketika di situ banyak noise titik, maka di situ banyak sekali edge-nya. Edge itu adalah tepinya. Nah, kalau kita blurkan, kita kaburkan, maka akan jadi samar sehingga tepinya akan berkurang sehingga lebih fokus jadinya. Nah, ini contoh aplikasi yang kemarin. Coba kita gunakan sekarang function-function yang sudah disediakan oleh kalau ini kan kita gunakan matriks kita sendiri ya, kemudian kita lakukan konvolusi. Sebenarnya di dalam library Scikit Image di situ sudah disediakan banyak filtering ya,
banyak model-model filtering atau algoritma filtering, tinggal kita gunakan saja. Nah, salah satunya nanti yang kita gunakan, contohnya pada pelatihan ini kita gunakan pada gambar yang sesungguhnya. Kita bisa tambahkan library lagi. Nah, di sini kita tambahkan import jadi ya, import from, karena kita mengambil kita langsung gunakan form aja, tak pakai import, from SkyKit sky image. Nah, di sini kita gunakan, kita ambil filter, kemudian kita pilih macam-macam filter yang ada di situ. Kita pilih 2 aja dulu, Gaussian, kemudian sama median, filter median. Nah, median ini nilai tengah. Bedanya dengan Gaussian, kalau Gaussian menggunakan matrix filter seperti tadi. Nah, menggunakan matrix filter seperti ini. Secara persamaan menggunakan, kita perlu mendefinisikan di sini matrix filternya. Cuman kalau dengan function di sini Gaussian kita tidak perlu menggunakan itu, tapi tetap sebenarnya pada prinsip penghitungannya tetap menggunakan itu. Beda dengan median. Kalau median di sini hanya ukurannya saja, hanya ukuran, kira-kira ukuran filternya itu berapa. Kemudian di situ digunakan untuk mengambil, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan kemarin ya. Diambil, kemudian di sorting, diambil nilai tengahnya, itu median. Nah, sekarang kita coba efeknya pada ke citra ini. Kalau kita terapkan filter Gaussian seperti apa sih gitu ya efeknya ya. Misalkan di sini kita tambahkan sebuah gambar ya, GMB ya. Nah, ini tadi convolution, di sini kita gunakan Gaussian misalkan. Nah, di sini kemudian kita proses dengan menggunakan Gaussian. Kemudian kita masukkan gambar yang akan kita proses ya. Jadi parameternya itu image, inputnya yaitu yang kita pengen proses. Misalkan di sini yang kita proseskan gambar, di sini GMP. Ini GMP, kemudian koma, kemudian sigma di sini adalah ukuran, misalkan kita gunakan 1 ya. Seperti ini misalkan. Kalau di sini saya ganti dengan GMG, hasilnya nah hampir mirip ya, hampir mirip Gaussian. Kalau kita perbesar sigmanya misalkan 5, hasilnya nah di sini akan terlihat lebih kabur, misalnya lebih samar, lebih kabur ya. Jadi sigma di sini ukurannya, misalkan kita buat 10 ukuran filteringnya, nah lebih kabur lagi di situ, kabur. Nah, ini efeknya. Kalau median, misalkan kita kasih nama GMP M, gini ya, GMP M, kemudian median. Kalau median di sini caranya juga hampir sama dengan Gaussian. Kita masukkan gambar yang akan kita proses. Kemudian perbedaannya di sini kita gunakan mode apa di sini. Mode nanti di situ juga macam-macam, teman-teman bisa cek nanti di deskripsinya. Modenya di sini apa saja gitu. Nah, ini misalkan di sini ada contoh. Kalau di sini selain di samping ya, kita juga bisa lihat di sini ya. Nah, modenya di sini
reflect, constant, nearest, mirror, wrap. Nah, sekarang kita gunakan nearest. Nah, misalkan ya. Nah, misalkan contohnya. Bagaimana efeknya nanti di sini? Nah, tidak terlalu kelihatan ya. Tapi kita lihat kalau di sini ujung-ujungnya sedikit berbeda. Karena diambil nilai tengah. Diambil nilai tengahnya. Tapi nanti ketika di image yang sesungguhnya akan cukup terlihat noise-nya hilang apa enggak ya. Oke, ini contoh pada image ya. Nah, sekarang coba kita terapkan pada citra yang sesungguhnya. Jadi kita buat aja kode baru. Kemudian di sini ini kita coba mengambil image sebuah gambar yang sudah disediakan. Di atas sudah kita import ya library untuk data. Jadi tinggal kita gunakan, misalkan kita namakan aja image asli. Misalkan kita gunakan data, kita ambil ini macam-macam image yang bisa kita gunakan ya. Checkerboard, Chelsea, Clock, Coffee, Coin, misalkan checkerboard. Checkerboard. Kemudian nanti kita tambah image ini, kita tambahkan noise. Tapi sebelumnya kita coba tampilkan terlebih dahulu. Misalkan biasanya kita gunakan matplotlib aja ya, biar lebih bisa membandingkan. Kalau ini kan kita gunakan yang ini tadi kita gunakan IO, library IO. Sekarang kita gunakan seperti biasa library matplotlib lt.subplot. Kemudian ukuran rows sama kolomnya, rowsnya misalkan sini kita buat saja 2, kolomnya ada 4 misalkan. Kemudian ukuran gambarnya fix size nya berapa, ukuran gambarnya nanti ya, fix size. Jumlah ini ukuran baris, kolom, kemudian yang saya gunakan lagi fix size-nya di sini. Masuk ke kuak di sini sebenarnya fix size-nya ya. Fix size misalkan saya masukkan ukuran 15 saja. Nah, kemudian koordinatnya seperti biasa, kita koordinat berapa, berarti di sini kita punya 2 kali 4 ada 8 ruangan nanti ya. 0,0 ini saya tidak copy biar teman-teman bisa sedikit mereview, memahami ya maksud dari codingnya. Ini berarti ada 4 bagian nanti. Nah, di sini yang 0,0. Kalau misalkan kita lihat di sini ya. So ini belum kita isi. Ini kita isikan dengan so gambar yang akan kita tampilkan. Misalkan IMG asli. Nah, nih gambar checkerboardnya, kotak-kotaknya
Ini sebenarnya ukurannya di 2 ke 4 tadi ya, 2 baris 4 kolom. Ini 2 baris 4 kolom, 2 3 4. Citra aslinya seperti ini. Ini sebenarnya citra kita lihat shape-nya dulu ya. Ini asli di sini. Nah, NDR-nya 200. Kalau kita lihat di sini shape-nya 200 kali 200 tadi ukurannya. Kemudian kalau tidak cuman 2 bagian di sini, berarti di sini tidak ada, misalkan biasanya kan 3. Berarti ini sebenarnya 1 layer ya. Nah, kalau 1 layer kita sebenarnya bisa menggunakan kita gunakan dulu citra yang warna ya, citra color. Kalau citra color itu contohnya Chelsea misalkan, Chelsea. Nah, ini citra color, citra pewarna kucing. Kemudian kita bisa menambahkan noise, karena tujuan kita nanti filtering kita gunakan untuk membersihkan noise. Kita tambahkan noise. Jadi di dalam library sudah disediakan juga untuk membuat noise. Dalam library SkyKit Image, Sky Image itu ya, itu kita sudah disediakan library untuk menambahkan noise. Misalkan di sini kita tambahkan from Sky Image, sini kita tambahkan util ya. Nah, dalam util di sini ada sebuah function, yaitu namanya nanti random noise, yang bisa kita gunakan untuk menambahkan noise pada sebuah image. Nah, misalkan di sini image noise, misalkan image dengan noise ya, maksud saya. Nah, di sini kita gunakan util. Di sini dia memiliki function yang namanya random noise. Nah, random noise di sini teman-teman bisa cek parameternya, atau bisa juga dilihat di samping seperti ini dengan mengklik kontrol, kemudian pada fungsinya juga ya. Nah, cuman kita lihat aja di sini. Kita lihat noise-nya di sini sebenarnya macamnya banyak ya. Nah, sini kita bisa lihat nih macam-macam noise-nya. Pepper, salt, pepper. Kalau SNP berarti salt and pepper. Nah, kita tambahkan aja noise dengan noise salt and pepper. Jadi image-nya apa yang akan ditambahkan, yaitu image asli tadi. Kemudian image asli ini kita tambahkan noise dengan noise modenya SNP tadi, salt and pepper. Nah, kalau kita coba tampilkan di sebelahnya ya, coba tampilkan di sebelahnya. Di sini IMG NS image dengan noise nya, kemudian posisinya di 0 baris 0 kolom 1. Nah, kita lihat di sini tampak banyak bintil-bintil sebenarnya. Nampak banyak bintil-bintil di sini.
Nah, ini yang coba bisa nggak nanti kita kembalikan seperti semula seperti ini ya. Nah, ini kan banyak bintil-bintilnya. Ini kalau kita gunakan, kita terapkan nanti pertemuan berikutnya, insya Allah saya jelaskan tentang e-detection, kemudian morfologi. Nah, kalau kita gunakan langsung e-detection, nanti di sini banyak noise, maka akan mengaburkan hasil e-detectionnya ya. Maka di sini kita harus remove dulu, karena gambar tidak selamanya jernih seperti ini. Kadangkala gambar yang kita punya juga di situ memiliki banyak noise, dan noise macamnya juga macam-macam ya. Nah, di sini coba kita bersihkan image dengan noise di sini dengan menggunakan Gaussian ya. Misalkan IMG Gaussian, kita gunakan misalkan Gaussian. Nah, cara menggunakannya langsung seperti tadi, sama Gaussian, kemudian image-nya apa ya, Gaussian, kemudian image yang tadi, image dengan noise yang kita pengen tambahkan, terus parameternya, ukurannya ini sigma, kita berikan nilai misalkan 5. Kemudian multi channel di sini kita buat true. Nah, apa itu multi channel, nanti teman-teman bisa cek seperti tadi caranya. Nah, karena di sini kita gunakan pada citra dengan 3 layer, maka di sini berarti ada 3 layer ya, 3 layer. Nah, seperti ini. Kita coba tampilkan hasilnya di sebelah sini. Misalkan misalkan di sini kita tampilkan di sebelahnya. Kolom kedua 012. Kemudian di sini imageku. Nah, terlihat gambarnya memang lebih kabur, cuman noise-nya juga hilang. Nah, untuk konsep pre-processing ini tidak menjadi masalah, karena biasanya kita mengambil objek itu menggunakan metode-metode berikutnya. Contohnya e-detection itu nggak masalah, akan tujuannya kan mengambil kucingnya saja gitu ya, kabur. Nah, di sini kita perlukan memerlukan batas-batasnya di sini. Nah, kalau pengen supaya tidak terlalu kabur, kita kecilkan 2 misalkan, nggak bisa. Nah, di sini kalau kita lihat noise-nya sudah lumayan berkurang ya. Bagaimana kalau median? Nah, kalau median juga sama seperti tadi. Misalkan median, misalkan image M, MD, misalkan median. Median, kemudian image-nya NS, kemudian modenya di sini kita gunakan mode macam-macam modenya, yang niris atau yang konstan. Nanti bisa dicoba ya, efeknya apa kira-kira kalau misalnya kita gunakan niris, kita gunakan konstan, dan yang lainnya. Misalkan niris ya. Kemudian kita tampilkan di sebelahnya ya. Image MD. Oh, pada posisi
Ini sebenarnya kelihatan hasilnya sudah 3. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini juga kalau teman-teman coba perhatikan, dengan menggunakan median gambarnya tampak tetap jernih ya, dibandingkan dengan hasil dari menggunakan Gaussian ya. Tapi noise-nya juga di sini hilang. Nah, hilang. Nah, pada kasus seperti ini ternyata median lebih cocok ya, lebih cocok daripada menggunakan Gaussian. Tapi tidak selamanya nanti median cocok untuk semua jenis image. Nanti bisa dicoba-coba dengan kasus image yang berbeda, maka hasilnya seperti apa gitu ya. Ya. Ini tambahan praktikum untuk pertemuan sebelumnya. Jadi kita terapkan langsung pada image. Jadi intinya model konvolusi di sini kita membutuhkan satu kernel. Kenapa kalau kita menggunakan function yang sudah disediakan tidak perlu kita definisikan kernel seperti kita tadi ya. Kita definisikan kernel atau matrix filter ya. Kita definisikan seperti ini. Kemudian kita konvolusi. Nah, karena di sini kita sudah menggunakan sebuah function yang dimana di function tersebut sebenarnya sudah ada. Nah, kalau teman-teman lihat nanti di penjelasan di sampingnya di sini bisa lebih detail ya. Nah, contohnya ini Gaussian konvolusi ya. Kalau Gaussian kalau kita lihat penjelasannya, nah Gaussian di sini juga ada penjelasannya masing-masing itu menggunakan apa, kemudian kita bagaimana proses menyetingnya dan seterusnya. Contohnya, nah ini sudah disediakan contoh juga. Nah, efeknya apa ya. Jadi itu enaknya di Python dengan library-library-nya dan dokumentasinya yang lengkap sehingga kita mudah dalam mempelajari function-function yang sudah disediakan ya. Misalkan random noise ini kita bisa lihat detailnya gimana sih, kemudian contoh penggunaannya seperti apa, kemudian parameter-parameter yang digunakan itu apa saja. Ini berlaku untuk semua library-library yang lainnya juga ya. Teman-teman tinggal klik kontrol kemudian pilih pada fungsinya, nanti akan dijelaskan detail di sampingnya sebelahnya sini beserta biasanya beserta contohnya juga ya. Contoh penggunaannya seperti apa gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.